dan belum ada batasan pasti seberapa jauh Plastic Man bisa merenggangkan bagian tubuhnya. Hai semua, Mr. E di sini. Kalau ngomongin soal superhero yang kocak sekaligus berbahaya, pasti nama ini yang keluar. Jadi kali ini gue mau bahas siapa itu Plastic Man dan sekuat apa dia. So everyone, inilah dia nonton trivia. Mari kita mulai dengan backstory-nya. Punya nama asli Patrick Hill O'Brien, Plastic Man pada awalnya adalah penjahat kelas teri yang melakukan kejahatan kecil kayak merampok atau mencuri. Tapi di suatu hari, saat sedang merampok pabrik bahan kimia, dia dan komplotannya ketahuan, membuat baku tembak terjadi, dan sialnya saat kabur, O'Brien terkena tumpahan bahan kimia di sana yang melelehkan kulitnya. Naasnya teman-temannya malah meninggalkan O'Brien, bahkan di iterasi lain, O'Brien dibuang oleh teman-temannya karena merasa O'Brien tidak akan selamat. Untungnya O'Brien berhasil selamat, dia diselamatkan oleh seorang pastor, tapi alangkah terkejutnya dia ketika sadar kalau molekul di tubuhnya berubah, membuat tubuhnya sangat elastis seperti karet, dan melihat kekuatan barunya ini, O'Brien merasa kalau dia bisa menggunakannya untuk berbuat baik, menebus kejahatan-kejahatan yang dulu dia lakukan, dan pada awalnya O'Brien ingin menggunakan nama Elastic Man untuk nama atau julukan superhero-nya, tapi karena reporter salah dengar, mereka menulis nama Plastic Man untuk julukan O'Brien. Setelahnya, Plastic Man pun memulai karir superhero-nya. Dia menghentikan kejahatan kecil kayak perampokan atau pencurian, sampai akhirnya ketika orang-orang protes kalau Justice League of America terlalu eksklusif, Superman merasa mereka harus menambahkan roster atau member dari GLA, dan Plastic Man menjadi salah satu kandidatnya. Tapi tanpa GLA tahu kalau Batman sebenarnya sudah merekrut Plastic Man secara rahasia untuk menyusup ke dalam Injustice gengnya Luthor dengan menyamar sebagai Joker. Setelah event ini, Plastic Man secara resmi gabung ke GLA bareng Wonder Woman, Zauriel, Steel, dan Huntress, serta menjadi member full-time di GLA. Aksi pertamanya setelah menjadi member resmi adalah membantu GLA melawan Prometheus, dan Plastic Man juga ikut serta membantu untuk melawan Mageddon dalam event GLA World War III, dan setelah World War III, Plastic Man menjadi satu-satunya member non-inti GLA yang masih aktif. Ini membuatnya menjadi incaran Ra's al Ghul dalam event GLA Tower of Babel, di mana pada event itu, Ra's yang mencuri contingency plan punya Batman menetralisir Justice League dengan kelemahan mereka, di mana untuk Plastic Man, Ra's membekukan Plastic Man dengan liquid nitrogen sebelum menghancurkannya berkeping-keping. Untungnya, The Flash masih bisa menyusun lagi tubuhnya dan memasukkan Plastic Man ke dalam tabung untuk melakukan vulkanisasi agar memperbaiki tubuhnya. Dan di akhir event Tower of Babel, Plastic Man marah besar pada Batman. Dia agak trauma akan peristiwa tadi dan menjadi satu dari 4 member Justice League yang setuju Batman dikeluarkan, yang membuat Batman akhirnya out dari GLA. Setelahnya, Plastic Man masih terus beraksi bareng GLA, di mana pada event Obsidian Age, Plastic Man ikut bersama GLA ke 3000 tahun yang lalu untuk menyelidiki Atlantis, dan di sana naasnya Justice League dibantai abis oleh League of Ancients. Kaki The Flash dipotong, Martian Manhunter dibakar, Superman dibuat bertarung sampai kelelahan, Batman dan Wonder Woman dibunuh, sementara Plastic Man diubah menjadi batu dan dihancurkan. Naasnya, setelah mengalahkan League of Ancients dan GLA balik ke masa depan, mereka tidak bisa menemukan Plastic Man, dan di masa depan, Firestorm berusaha mengumpulkan serpian-serpian Plastic Man di dasar laut, dan Batman melakukan vulkanisasi lagi ke tubuh Plastic Man untuk membangkitkannya. Nah, disinilah salah satu turning point di hidup Plastic Man, karena sebenarnya selama 3000 tahun dia berceceran di dasar laut, Plastic Man ini masih hidup. Dia sadar akan kondisinya ini, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Dia berusaha berkali-kali untuk menyatukan lagi tubuhnya, tapi karena selalu gagal selama 3000 tahun, mentalnya breakdance dan setelah bangkit, Plastic Man memutuskan keluar dari Justice League. Ini dia lakukan karena dia sadar kalau selama ini dia telah menelantarkan Luke anaknya dan dia ingin agar bisa hidup lagi bareng Luke. Plastic Man juga ngeblok persona Plastic Man-nya dari pikirannya agar dia bisa hidup seperti manusia normal dan mengambil nama Ralph Jones. Tapi takdir tidak membiarkan Plastic Man hidup tenang karena ketika event Trial by Fire terjadi atau kemunculan The Burning Martian, Batman membutuhkan Plastic Man untuk mengalahkannya yang membuatnya menghampiri Plastic Man dan pada akhirnya ingatan Plastic Man kembali setelah Luke menyadarkannya. Plastic Man mulai membantu GLA melawan The Burning, menjadi bantuan besar dalam melawan The Burning, bahkan hanya dia yang sanggup menahan The Burning seorang diri. Dan setelah kekalahan The Burning, Plastic Man tidak ingin kesalahannya kembali terulang, dan kali ini dia akan menyeimbangkan kehidupannya sebagai superhero sekaligus seorang ayah. Sekarang mari kita masuk ke seberapa kuat Plastic Man. Berkat bahan kimia yang bercampur dengan darahnya, Plastic Man memiliki kekuatan untuk merubah bentuk tubuhnya menjadi apapun yang dia inginkan dan hanya dibatasi oleh imajinasinya. Dan karena sifatnya yang konyol, Plastic Man selalu diperlihatkan berubah menjadi benda-benda random kayak bola, kucing, pantat, dan yang paling ikonik saat dia menyamar sebagai baju yang dipakai Big Barda. Plastic Man ini juga sebenarnya bisa mengubah warna tubuhnya menjadi apapun yang dia inginkan, tapi karena membutuhkan konsentrasi tinggi, dia tetap stay di color paletnya, yaitu merah, coklat, hitam, dan kuning. Jadi bisa dibilang, Plastic Man ini sebenarnya telanjang. Dia hanya mengubah warna kulitnya jadi seperti baju, walau pada awalnya, baju Plastic Man ini adalah baju sirkus yang ikut melar karena bahan kimia yang sama. Tubuh Plastic Man juga bisa dibilang ada di antara bentuk padat sekaligus cair, di mana ini membuat Plastic Man bisa merenggangkan bagian tubuhnya sepanjang atau sejauh yang dia mau, dan belum ada batasan pasti seberapa jauh Plastic Man bisa merenggangkan bagian tubuhnya. Karena hal ini, Plastic Man bisa mengecilkan sekaligus membesarkan tubuhnya berkali-kali lipat dari ukuran aslinya, seperti saat melawan The Burning, di mana Plastic Man membesarkan tubuhnya segede gedung dan juga bisa mengecilkan tubuhnya sampai bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Meski tubuhnya lentur gini, Plastic Man masih memiliki organ dalam, bahkan dia bisa mengubah-ubah lokasi dari organnya, seperti saat dia memindahkan otaknya dari kepalanya. Plastic Man juga kebal terhadap serangan fisik apapun, dia juga kebal terhadap telepati dan juga mind control, karena pikiran dari Plastic Man sudah tidak lagi organik, dan karena inilah saat melawan The Burning, Batman meminta bantuan darinya, karena hanya Plastic Man yang kebal dari telepati The Burning. Regenerasi dari Plastic Man juga sangat cepat karena dalam hitungan detik dia bisa menumbuhkan lagi organ tubuhnya, dan Plastic Man tergolong makhluk immortal atau abadi melihat dia masih hidup setelah 3000 tahun tercecer di lautan. Dan di iterasi lain, Plastic Man ini berasal dari zaman Perang Dunia Kedua di eranya All Star Squadron, dan dia akhirnya gabung ke GLA di era modern. Tapi meski begitu, Plastic Man juga memiliki kelemahan, yaitu suhu yang ekstrim, karena tubuh plastiknya tidak tahan terhadap panas ekstrim seperti flamethrower atau dingin yang ekstrim seperti liquid nitrogen. Dan itulah semua trivia dari karakter Plastic Man. Kalau mau koreksi, nambahin atau saran bisa komen. See you, Misteri. Bye-bye.